Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Adelia Dinda Putri, NIM 1717051406. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Prediksi Financial Distress pada Perusahaan Go Public, Subsektor Otomotif dan Komponen di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmika SE MSI AK selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja, SE MSI AK, selaku pembimbing dua saya, dan Ibu Putu Riesti Masdiantini, SE MSI, selaku dosen penelaah saya. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu industri otomotif Indonesia telah menjadi pilar penting dalam sektor manufaktur negara ini. Karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka kembali pabrik-pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Sektor otomotif Indonesia menghadapi tantangan yang tak mudah sepanjang tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari melambatnya penjualan mobil hampir separuh di pertama ini. Kondisi tersebut dapat memicu ketidakstabilan perekonomian baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2019 berada pada level 5,05% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut jauh melambat dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari BPS, sudah sejak kuartal 2 2019, perekonomian Republik Indonesia berada pada tren perlambatan. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan terkena financial distress, di antaranya penurunan kinerja perusahaan yang ditandai dengan ketidakcukupan modal, serta besarnya beban utang dan bunga. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio current asset to total asset, rasio current liabilities to total asset, rasio total liabilities to total asset, dan rasio net income to equity. Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti melakukan penelitian tentang prediksi financial distress pada perusahaan go public, subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh rasio current asset to total asset terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh rasio current liabilities to total asset terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh rasio total liabilities to total asset terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh rasio net income to equity terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2020. Bahasan selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini peneliti menggunakan teori sinyal atau signaling teori. Menurut Brigham dan Houston 2010, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan yang nantinya informasi ini menjadi bahan pertimbangan keputusan investasi pihak luar perusahaan. Yang kedua yaitu financial distress. Menurut Ramadhani dan Lutfi Arman 2009 dalam Saifuddin 2013, mengartikan bahwa kesulitan keuangan atau financial distress merupakan tahapan awal sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas dikarenakan penurunan kondisi keuangan. Apabila ditinjau dari kondisi keuangan, ada 3 keadaan yang menyebabkan financial distress, yaitu faktor ketidakkecukupan modal atau kekurangan modal, besarnya beban utang dan bunga, dan menderita kerugian. Yang ketiga yaitu laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi para penggunanya untuk membuat keputusan ekonomi. Yang keempat yaitu analisis rasio. Analisis rasio merupakan suatu alat Yang keempat yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan suatu alat analisis keuangan yang sangat populer dan banyak digunakan. Rasio merupakan alat untuk menyatakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari dalam hal ini adalah kondisi finansial perusahaan. Rasio-rasio keuangan biasanya dikelompokkan dalam kategori berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio manajemen aktiva. Yang ketiga, rasio manajemen utang. Yang keempat, rasio profitabilitas. Dan yang kelima, rasio nilai pasar. Bahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, current asset to total asset berpengaruh secara parsial dengan financial distress. Yang kedua, rasio current liability to total asset berpengaruh secara parsial dengan financial distress. Yang ketiga, rasio total liabilities to total asset berpengaruh secara parsial dengan financial distress. Yang keempat, rasio net income to equity berpengaruh secara parsial dengan financial distress. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1 yaitu current asset to total asset berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis 2 yaitu current liabilities to total asset berpengaruh positif terhadap financial distress. Hipotesis 3 yaitu total liabilities to total asset berpengaruh positif terhadap financial distress. Hipotesis 4 yaitu net income to equity berpengaruh negatif terhadap financial distress. Bahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Yang kedua, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia, dan penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai selesai. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi syarat. Yang keempat yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Pengukuran variabel menggunakan analisis rasio. Yang kelima yaitu metode dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah berupa metode dokumentasi. Bahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil uji statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel financial distress menunjukkan nilai rata-rata lebih kecil daripada besarnya standar deviasi yang menunjukkan bahwa data penelitian ini bersifat heterogen. Artinya, perusahaan subsektor otomotif dan komponen memiliki financial distress yang bervariasi. Nilai rata-rata mendekati nilai minimum yang menunjukkan bahwa perusahaan subsektor otomotif dan komponen memiliki financial distress yang cenderung rendah. Pada variabel current asset to total asset, menunjukkan nilai rata-rata lebih besar daripada besarnya standar deviasi, yang menunjukkan bahwa adanya variasi current asset to total asset yang kecil atau adanya penyimpangan yang rendah dalam sebaran data. Nilai rata-rata mendekati nilai maksimum, yang menunjukkan bahwa perusahaan subsektor otomotif dan komponen memiliki current asset to total asset yang cenderung tinggi. Pada variabel current liabilities to total asset, menunjukkan nilai rata-rata variabel lebih besar daripada besarnya standar deviasi yang menunjukkan bahwa adanya variasi current liability to total asset yang kecil. Nilai rata-rata mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa perusahaan subsektor otomotif dan komponen memiliki current liabilities to total asset yang cenderung tinggi. Pada variabel total liabilities to total asset menunjukkan nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi
yang menunjukkan bahwa adanya variasi total liabilities total asset yang kecil. Nilai rata-rata mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa perusahaan subsektor otomotif dan komponen memiliki total liabilities total asset yang cenderung tinggi. Pada variabel net income to equity menunjukkan nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi yang menunjukkan adanya variasi yang kecil atau adanya penyimpangan yang rendah dalam sebaran data. Nilai rata-rata mendekati nilai minimum yang menunjukkan bahwa perusahaan subsektor otomotif dan komponen memiliki net income to equity yang cenderung rendah. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Data dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas jika memiliki syarat nilai tolerans lebih dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, nilai variance menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai tolerans kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai VIF lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oleh karena itu, model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu hasil uji Hosmer dan Lemeshow goodness of fit. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, menunjukkan nilai chi-square sebesar 4,958 dengan nilai signifikansi 0,762. Dari hasil tersebut, terlihat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti H0 diterima bahwa model yang terbentuk cocok dengan data pengamatan. Dengan demikian, maka model regresi ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil uji log likelihood value. Dan hasil perhitungan min 2 log likelihood pada blok pertama, terlihat nilai min 2 log likelihood sebesar 70,047 seperti yang terlihat pada tabel di atas. Kemudian hasil perhitungan nilai min 2 log likelihood pada blok kedua, terlihat nilai min 2 log likelihood sebesar 35,469. Di sini terjadi penurunan pada blok kedua yang ditunjukkan pada tabel di atas. Pada blok pertama, nilai min 2 log likelihood sebesar 70,047. Dan pada blok kedua, nilai min 2 log likelihood sebesar 35,469. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi kedua lebih baik untuk memprediksi financial distress. Selanjutnya yaitu hasil uji Jok and Snell R-square dan Nagel-Kerke R-square. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, nilai koefisien Nagel-Kerke R-square sebesar 0,651 yang berarti kemampuan variabel current asset to total asset, current liabilities to total asset, total liabilities to total asset, dan net income to equity menjelaskan variabel prediksi financial distress sebesar 65,1%, dan sisanya sebesar 34,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Bahasan selanjutnya yaitu hasil analisis regresi logistik. Berdasarkan pada tabel di atas, didapatkan rumus persamaan regresi logistik dari penelitian ini yaitu financial distress sama dengan min 9,290 plus 15,184 current asset to total asset plus 15,233 current liabilities to total asset plus 0,488 total liabilities to total asset minus 36,247 net income to equity. Konstanta beta 0 sebesar minus 9,290 yang berarti apabila tidak ada current asset to total asset, current liabilities to total asset, total liabilities to total asset, dan net income to equity bernilai konstan, variabel financial distress memiliki nilai minus 9,290 satuan. Koefisien regresi current asset to total asset sebesar 15,184 bernilai positif menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1 sebesar 1 satuan, maka financial distress akan mengalami kenaikan sebesar 15,184 satuan. Koefisien regresi current liabilities to total asset sebesar 15,233 bernilai positif
menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X2 sebesar 1 satuan, maka financial distress akan mengalami kenaikan sebesar 15,233 satuan. Koefisien total liabilities to total asset sebesar 0,488 bernilai positif menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X3 sebesar 1 satuan, maka financial distress akan mengalami kenaikan sebesar 0,488 satuan. Koefisien net income to equity sebesar minus 36,247 bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X4 sebesar 1 satuan, maka financial distress akan mengalami penurunan sebesar 36,247 satuan. Bahasan selanjutnya yaitu pembahasan hasil uji penelitian. Yang pertama, pengaruh current asset to total asset terhadap financial distress. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif sebesar 15,184 dan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,007, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan Almilia 2006 dan Prasetyono 2011 yang menyebutkan bahwa rasio current asset to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel current asset to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh rasio current liabilities to total asset terhadap financial distress. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif sebesar 15,233 dan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,003, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Artika dan Darminto 2013 dan Wicaksana 2013, yang menyebutkan bahwa rasio current liabilities to total asset berpengaruh positif terhadap financial distress. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel current liabilities to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu pengaruh rasio total liabilities to total asset terhadap financial distress. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif sebesar 0,488 dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,883, lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Jiming dan Weiwei 2011 dan Pratama 2016, menunjukkan bahwa rasio total liabilities to total asset berpengaruh positif terhadap financial distress. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel total liabilities to total asset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat yaitu pengaruh net income to equity terhadap financial distress. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah negatif sebesar minus 36,247 dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,006, lebih kecil dari nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmania dan Hermanto 2014 dan Pratama 2016 yang menyatakan bahwa rasio net income to equity berpengaruh negatif terhadap financial distress. Maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa variabel net income to equity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, rasio current asset to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Yang kedua, rasio current liabilities to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Yang ketiga, rasio total liabilities to total asset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. Yang keempat, rasio net income to equity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, dan juga hasil simpulan, peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut.
Yang pertama, bagi investor dan calon investor diharapkan mampu memilih perusahaan yang nantinya mampu memberikan keuntungan sebagai tempat berinvestasi. Pertimbangan pemilihan perusahaan dapat diambil dari penelitian ini, yaitu memperhatikan signifikan. Di antaranya kurang aset to total asset, kurang liabilities to total asset, dan net income to equity, karena berpengaruh signifikan terhadap financial distress yang nantinya dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Bagi peneliti selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambah rasio-rasio keuangan lain yang kemungkinan dapat berpengaruh signifikan terhadap financial distress, dan dapat mengembangkan sampel penelitian tidak hanya pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen saja, akan tetapi pada perusahaan yang berada di sektor lainnya. Sekian presentasi skripsi yang bisa saya paparkan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan pengucapan dalam presentasi ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.